Hai semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan detail dari feeds-nya. Jadi untuk detail feeds-nya sendiri kalau kita klik feeds tertentu, dia akan mengarah ke halaman baru, yaitu untuk detail feeds-nya, yaitu untuk menampilkan feeds, caption, dan juga komen-komennya apa-apa saja. Nah di sini untuk detail feeds-nya kita buat dulu untuk view-nya. Kita buat di folder app, kita buat folder, kita buat berupa grup bernama detail. Di dalam detailnya kita buat dulu untuk layoutnya, garis bawah layout.tsx, dan juga untuk postnya. Di sini kita buat folder post. Nah dalam folder postnya kita buat file dengan ID untuk menerima parameternya. Nah di sini kita buat komponen untuk ID-nya LNFA. Kita buat namanya detail feed. Kemudian di dalam layout kita buat untuk layoutnya. Nah di sini untuk layoutnya kita buat berupa stack biasa. Sini kita ekspor default dulu. Function dengan nama detail root layout. Kemudian kita return. Ini akan dia tampilkan berupa stack. Dalam stacknya kita hilangkan untuk screen optionnya. Di sini screen option. Kita hilangkan header show-nya. Header shown. Bernilai false. Kemudian untuk rute pertama kita buat di bawah. Sini start. Screen dia akan dia jalankan. Name-nya adalah post ID. Nah jadi seperti ini untuk layoutnya. Nah selanjutnya kita buat tombolnya ini jalan pada saat kita klik feeds tertentu di dalam semua feeds-nya ini. Nah pertama kita coba masuk dulu ke dalam list post. Nah di list post-nya kita coba atur di sini. Di list post kita coba buat di dalam view-nya, kita buat touchable opacity di sini. Touchable opacity. Kemudian dia akan jalankan on press. Pada saat dia di press, dia akan jalankan sebuah fungsi. Nah, fungsinya dia digunakan untuk berpindah halaman. Di sini kita bisa buat const router dari use router. Kemudian di sini kita tinggal router push. Dia lempar berupa parameter dengan path name-nya dulu. Path name-nya di sini dia jalankan /detail post ID. Nah, kemudian untuk parameter yang dilempar, nah parameternya berdasarkan item titik ID. Di sini untuk ID-nya item titik ID. Oke, seperti ini touchable-nya kita simpan di bawah setelah view-nya di sini. Di atas sedikit. Oke. Nah, jadi pada saat kita klik tombolnya dia akan mengarah ke detail post-nya. Nah, contohnya kita klik yang ini. Nah, di sini dia bakal mengarah ke detail post, cuman detail post-nya belum ada tampilan, kita coba gunakan save area view. Di sini sama penutupnya. Nah, di sini sudah tampil ke dalam detail feeds-nya. Nah, kemudian di dalam detail feeds kita coba ambil dulu data dari endpoint kita. Jadi data endpoint yang kita ambil nanti itu berdasarkan parameter ID, berdasarkan feed-nya. Nah, di sini kita tinggal kita ambil dulu parameter ID-nya. ID dari use local search param. Kemudian kita buat juga untuk router perpindahan halamannya nanti dari use router. Kemudian kita coba buat di sini untuk detail post data, untuk ambil detail dari post datanya. Kita buat asing. Kemudian kayaknya kita buat untuk loadingnya juga di sini const loading set loading use state.
bernilai false. Nah, di sini loadingnya, kini kita perlu import juga useState-nya. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita coba jalankan dulu untuk loading. Set loading bernilai true, kemudian try catch and finally. Nah, finally-nya kita matikan untuk loadingnya bernilai false. Dan di dalam try-nya, nah try-nya sini kita coba ambil datanya dari endpoint kita. Ini const data dari await custom API titik method get. Kemudian di sini kita bisa gunakan backtick slash fit, kemudian slash. Di sini kita panggil parameter ID-nya. Jadi kita ambil detail dari datanya berdasarkan parameter ID. Dan kita tinggal coba log saja dulu. Log data. Nah, kemudian untuk errornya kita log saja errornya apa. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal gunakan use effect. Use effect untuk ngerender detail post kita. Detail post data. Oke. Jadi seperti ini, kita coba back dulu. Kemudian kita masuk ke post tertentu atau fish tertentu. Nah, di sini bakal seperti ini, kita cek di dalam terminal. Nah, di sini kita dapat ya nilai datanya berupa objek, yaitu data. Di sini kita dapat captionnya apa, kemudian komentarnya berapa. Ini list komentarnya belum ada. Ini created at, kapan pembuatan dari feeds-nya. Ini ID-nya juga kita dapat. Nah, gambar dari feeds-nya. Kemudian image ID, like count, dan juga usernya juga sudah kita dapatkan, yaitu user yang membuat feeds. Datanya ada di sini. Nah, di sini kita coba buat dulu untuk definisikan tipe datanya ini. Dari caption, command count, dan seterusnya. Kita buat di dalam type bernama feeds. Yang ini. Oke, di dalam type feeds-nya kita buat dulu interface. Nah, ini untuk komennya nanti. Comment. ID, tipe datanya string, kemudian content, isi dari komentarnya, tipe datanya string. Kemudian untuk created at, kapan pembuatan dari komentarnya, tipe datanya string. Dan user yang membuat komentar. Kita ambil tipenya dari type user. Nah, kemudian di bawah yaitu untuk detailnya. Sini export interface detail feed. ID, tipe datanya string. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan yang di atas, yang feeds-nya, yang ini. Kita bisa copy saja ke sini. Nah, yang perlu kita tambahkan itu yaitu untuk komennya. Sini comments. Kita cek dulu namanya comments ya. Nah, di sini namanya comments yang berupa array. Nah, ini comment array. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian di dalam detailnya lagi, kita coba masukkan ke dalam sebuah state. Nah, di sini kita buat state-nya. Ini const. Kita buat nama state-nya itu post. Kemudian set post. Nah, di dalam postnya ini kita buat state. Use state. Yang mana nilai default-nya itu berupa string kosong. Nah, kemudian tipenya itu berdasarkan detail feed yang kita buat. Nah, ini kita buat hapus saja seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Berarti sini set post, nilainya ambil dari data, titik data. Oke, kemudian kita coba styling dulu untuk tampilannya sekarang yang ada di bagian sini, karena tampilannya masih monoton. Nah, sini sebelum kita buat tampilannya, kita atur dulu untuk loadingnya. If jika loading, maka kita akan return sebuah view. Turn view dengan class name flex 1.
kemudian justify center, dan item center. Kita buat dia rata tengah untuk posisi atas bawah dan kiri kanannya. Di sini dia akan jalankan activity indicator dengan size-nya itu large. Dan untuk warnanya kita ambil saja dari color titik aktif. Oke, ini untuk loadingnya. Kemudian di bagian bawah sini kita akan buat untuk bagian hiddennya terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat dulu untuk hiddennya, hidden untuk navigation back. Sini kita buat view. Dalam view-nya kita kasih class name flex raw, items center, kemudian justify between, jarak diantaranya, kemudian px 4, pt 14, pb 4, folder bawah, folder gray 100. Nah, di sini kita tampilkan untuk bagian view-nya. Jadi kita bagi dua, ada yang bagian kiri dan bagian kanan. Nah, pertama yang bagian kiri dulu, kita buat touchable opacity. Touchable opacity. Yaitu untuk kita buat icon untuk kembali. Di sini name-nya allow left. Dan untuk size-nya ini 24. Dan untuk warnanya kita kasih saja warna seperti ini. Nah, kemudian di bawah kita buat teks, class name, font, semi bold. Ini untuk halaman post. Di sini teksnya kita buat large. Dan di bawah lagi yaitu kita buat untuk icon lagi. Di sini filter dengan name more vertical. Size-nya 22. Dan color-nya color nah di sini ada error, kita atur dulu. Oke, untuk tampilannya kayaknya di sini kita buat jadi view saja. View pembuka dan penutup. Kemudian di sini class name flex 1 bg background. Oke, di sini errornya kayaknya dari nama komponennya harusnya kita tambahkan screen di akhir. Sini sama yang ini, ekspornya juga. Nah, maka akan tampil tampilannya seperti ini. Ada backnya yaitu kembali ke router sebelumnya. Nah, ini kita atur dulu untuk tombol backnya. Di backnya kita gunakan di sini on press buat router titik back untuk kembali ke screen sebelumnya. Nah, di sini tombolnya bakal jalan, kita klik back. Nah, kembali ke router sebelumnya, kita klik yang ini. Nah, dia akan mengarah ke detailnya setelah loading. Nah, ini hiddennya sudah kita buat yang bagian atas, ada tombol back, kemudian pause, dan juga di sini ada tombol 3 kayak gini. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita tampilkan untuk user info-nya. Sini kita tinggal buat view, class name, flex 1, kemudian di bawahnya kita tinggal buat scroll view. Karena dia perlu di scrolling nantinya. Kemudian show vertical scroll indicator. Kita buat dia bernilai false supaya scrollnya itu tidak tampil. Kemudian kita tinggal buat untuk user info. Nah, di sini kita tampilkan untuk user yang membuat feeds atau postingan. Sini kita buat view-nya. Kemudian class name flex raw,
item center ix4 ey3. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan di sini. Nah, untuk yang perlu kita tampilkan, kita coba tampilkan dulu untuk gambarnya. Nah, gambarnya sini kita bisa buat kondisi. Kita buat sini post user titik image. Jadi jika user image itu ada, maka kita coba tampilkan gambarnya. Di sini image, ambil source-nya. Kita perlu import. Source-nya ambil dari Yuli. Post titik user titik image. Dan kita kasih styling. Di sini W-nya 12, hanya 12. Rounded full. Nah, tapi kalau usernya belum ada avatar atau image, maka kita tampilkan berupa icon dari Font Awesome dengan name, user, circle, kemudian size-nya kita kasih saja 35. Dan di bagian bawah setelah kita tampilkan gambar dari usernya, kita coba tampilkan juga untuk detail tertentunya kayak full name-nya atau username-nya yang perlu kita tampilkan. Sini class name ml3, kemudian text, class name, font semi bold. Sini kita tampilkan post titik user titik username atau full name. Nah, kemudian di bagian bawah kita tampilkan juga untuk bagian tanggalnya atau tanggal pembuatan dari postingannya. Nah, untuk tanggalnya sendiri di sini ada yang perlu kita atur. Untuk format tanggal kita buat dulu. Untuk konfigurasi tanggalnya kita buat di config date.ts. Ini kita atur untuk format tanggal, cons format date dengan tipe tanggal. If date-nya tidak ada, jika date-nya tidak undefined atau ada, maka kita return new date dari parameter date-nya titik to local date string and US. Untuk hours-nya sini kita buat 2 digit. Untuk jam kemudian menitnya juga 2 digit. Dan untuk hours 12-nya, jadi kita hilangkan AM dan PM-nya. Di sini false. Dan kita tinggal ekspor. Ekspor default format date. Oke, kita tinggal pasang di detail di sini. Di sini kita tinggal tampilkan format date-nya dari post titik created at. Oke. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Tiada nama, kemudian waktu pembuatan dari postingan dan juga gambarnya yang kita tampilkan. Nah, di sini untuk tanggalnya kita buat warnanya lebih pudar. Text gray 400, kemudian teks SM. Jadi seperti ini, agak pudar untuk warnanya. Ini kayaknya terlalu pudar. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan postingannya. Nah, untuk postingannya di sini kita simpan di bawah dari user info. Di bawah sini. Ini untuk gambar. Gambarnya kita tinggal tampilkan dari image.
Source-nya ambil dari Yuli. Post titik image. Kemudian kita tinggal kasih kelas name. Wayful. Height-nya 96. Dan resize mode-nya kita buat dia cover. Di sini gambar postingannya sudah tampil. Nah, selanjutnya kita buat untuk actionnya di bagian bawah, yaitu untuk like dan juga bookmarknya. Berarti di bagian bawah sini, yaitu untuk action. Kita buat view dulu. Kita bagi dua. Kolomnya di sini flag 1. Kemudian justify between px4 py4 atau py3. Kemudian kita tinggal tampilkan fitur. Nah, ini untuk bagian icon hati. Dengan size 26. Warnanya kita kasih warna inaktif. Nah, kemudian untuk icon kedua yaitu untuk icon bookmark. Kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini, cuman dia tidak ada jarak di antaranya. Karena di sini kita ubah jadi flex raw. Sudah ada, ya ini untuk like-nya, ini untuk bookmark-nya. Kemudian kita coba tampilkan untuk like count-nya, berapa jumlah like-nya. Di sini info untuk like count. Like count-nya kita buat view. Class name px4. Dan kita tinggal atur untuk view-nya. Sini class name font semi-bold, yaitu untuk post count. Post titik post like count. Ini berapa jumlah likes-nya. Di sini bukan view tapi text, sorry. Text. Sini text. Ini 1 like. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan untuk caption. Caption di sini view. Class name px4 mt2. Kemudian teks. Sini kita masukkan lagi berupa teks yang ukurannya bold. Font semi bold, yaitu nama username yang membuat postingan. Di sini post user titik username. Nah, kemudian untuk text yang di bawah kita tampilkan untuk captionnya. Ini sudah ada. Kita tinggal kasih spasi di antaranya. Nah, seperti ini. Ayu Dewi, kemudian Porseni 2013. Kemudian kita tinggal buat untuk fitur komennya. Nah, komennya di sini kayaknya ada yang tipe di dalam feed type kita. Nah, ini comments. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan komen. Nah, di sini untuk komennya kita buat berupa kondisi dan kita looping. Yang mana kondisinya itu jika komentarnya tidak ada, kita tampilkan belum ada komentar. Tapi kalau komentarnya sudah ada, kita coba looping untuk komentarnya. Nah, di sini untuk komen kita buat untuk view-nya dulu. View dengan class name px4 mt6 dengan teks class name font semi bold mb3 comments. Nah, di sini kita buat kondisi jika post titik komen titik links. Nah, ini jika komennya ada, maka kita tampilkan view dari komennya nanti. Nah, tapi kalau tidak ada, kita tampilkan di sini berupa teks. Di sini teks
class name, text, gray 500, belum ada komentar. Nah, kemudian kalau komentarnya sudah ada, di sini dalam view-nya kita lakukan looping. Kita coba gunakan saja map di sini. Comments titik map untuk melakukan loopingnya. Kita looping semua itemnya. Kemudian kita tinggal buat view untuk tampilannya. Sini class name, flag 1, flag raw, justify between MB1. Nah, kemudian kita buat view lagi. Kita kasih margin atas. Sini class name. Kita kasih margin bawah MB3, flag 1. Kemudian kita tinggal tampilkan teksnya. Teks, class name, font, semi bold. Nah, ini kita tampilkan untuk item yang melakukan komentar. Namanya siapa? Item titik user titik. Kita tampilkan username-nya atau full name-nya juga bisa. Kita tampilkan saja username-nya. Kemudian di sini untuk isi komentarnya apa? Sini item titik konten. Nah, kemudian untuk format tanggal dari komentarnya dibuat. Sini class name, text XS, text gray 500, MT2. Sini kita tampilkan format tadi, format date, ambil nilainya dari item titik rated at. Kemudian, nah di sini ada error di rated at-nya, kayaknya di dalam tabnya ada yang salah. Nah, ini bukan string tapi date. Oke. Kemudian kita coba cek dulu tampilannya. Kita save. Oke, di sini tampilannya sudah ada. Ini tes lagi, kemudian teks komentar user lain. Nah, di sini kita perlu kasih key supaya tidak terjadi error. Key yaitu comment plus item titik ID. Di sini komentarnya sudah ada, tes lagi dan juga tes komentar user lain dari komentar yang kita sudah buat. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita buat di sini untuk bagian delete komentarnya. Jadi untuk komentarnya sendiri bisa di-delete oleh user yang membuat komentar. Di sini kita akan buat iconnya. Nah, untuk kondisinya nanti kita perlu import di dalam storage kita, yaitu data user dari useOutStore. Kemudian kita tinggal buat kondisi. Kondisinya di sini kita buat. Jadi jika user yang kita gunakan login itu sama dengan item titik user ID user yang membuat komentar, maka kita coba tampilkan icon delete-nya. Sini kita gunakan filter name-nya sama dengan trash, kemudian size-nya 15, dan warnanya, nah warnanya kita buat warna merah. Oke, di sini sudah ada, cuman tampilannya masih kurang menarik. Kita coba simpan di bawah dari view-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi Reski yang kita gunakan login itu bisa delete komentarnya, tapi dia tidak bisa delete komentar orang lain. Oke, jadi mungkin seperti ini untuk detail dari komentar kita. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan komentar dan juga delete komentarnya yang coba kita implementasikan di dalam backend-nya.
Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.